Sensasi Iwan Bule selama pimpin PSSI. Timnas Indonesia punya pelatih kelas dunia. Muhammad Iryawan sedang menjadi sorotan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu didesak banyak pihak untuk mundur dari posisi Ketua Umum PSSI. Desakan ini merupakan buntut dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Iwan Bule dan kolega dianggap ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan 132 orang tersebut. Desakan tersebut Iwan Bule dan pengurus PSSI lain untuk meletakkan posisinya semakin besar. Hal itu setelah adanya pernyataan dari pimpinan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan Mahfud MD. Kita tidak bisa memaksa mereka berhenti secara hukum. Pemberhentian adalah mekanisme PSSI yang tak bisa diintervensi. Tulis Mahfud MD dalam akun Twitter @mbohmahfudmd. Tetapi kalau mereka melakukan langkah karena tanggung jawab moral dan etik termasuk mundur di organisasi manapun bisa, maka kita bilang tanggung jawab moral bukan tanggung jawab hukum. Lanjutnya, Muhammad Iryawan menjabat sebagai Ketua PSSI sejak 2019 lalu. Sejak ia menjabat, cukup banyak hal yang terjadi di sepak bola Indonesia. Salah satu di antaranya adalah menggait pelatih kelas dunia. Tak lama setelah Iwan Bule menjabat Ketua PSSI, Timnas Indonesia langsung memiliki pelatih baru berkelas dunia. Pelatih yang dimaksud adalah Sintayong. Pria asal Korea Selatan tersebut resmi menjadi pelatih tim Merah Putih sejak awal 2020. Saat itu kedatangan Sintayong sempat menghebohkan sebab sang pelatih memiliki reputasi besar di Asia. Ia pernah menukangi beberapa klub besar di Korea Selatan. Sintayong pun menjadi pelatih kepala di Timnas Korea Selatan di ajang Piala Dunia 2018. Saat itu Son Heung-min dan kawan-kawan membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman di fase grup. Timnas Indonesia U20 berangkat ke Turki. Sintayong resmi batal mundur. Tepat pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat, pasukan Garuda Nusantara diketahui berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk bersiap berangkat ke Turki. Adapun perjalanan menuju Turki dalam rangka pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Sekedar diketahui, tim asuhan Sintayong itu bakal melakukan perjalanan ke Eropa untuk menjalani TC. Selain ke Turki, nantinya Timnas Indonesia U20 juga menjalani TC di Spanyol. Di sana, mereka bakal melakukan uji tanding sebagai persiapan menghadapi 2 turnamen besar, yaitu Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Sementara itu, sebelum keberangkatan, pelatih Timnas Indonesia U20, Sintayong sempat menjadi perhatian publik. Hal itu disebabkan ucapan pelatih asal Korea Selatan itu yang menyebut bahwa dirinya siap mundur jika Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meletakkan jabatannya. Untuk diketahui kembali, desakan kepada Ketua Umum PSSI mundur merupakan dampak dari tragedi Kanjuruhan yang mencuat pada 1 Oktober 2022 silam. Para pecinta sepak bola tanah air meminta Iwan Bule untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral atas peristiwa itu. Alih-alih mundur, Iwan Bule tetap teguh pada pendiriannya. Ia tak menggubris permintaan publik tersebut. Hal itu justru membuat Sintayong buka suara. Melalui Instagram pribadi pada Rabu 12 Oktober 2022, Sintayong membuat pernyataan akan tinggalkan Timnas Indonesia jika Iwan Bule mundur. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Tulis Sintayong dikutip dari Instagram pribadinya. Namun sampai saat ini Iwan Bule pun belum mundur meski tim gabungan independen pencari fakta menyarankan dirinya untuk meletakkan jabatan. Lantas bagaimana dengan Sintayong?
Dilihat dari kondisi terkini ketika Sintayong dan pasukan Garuda Nusantara sudah terbang ke Turki, cukup kecil peluang ex-pelatih timnas Korea Selatan itu untuk mundur. Sebab ia tentu bakal fokus memberikan materi latihan kepada anak buahnya selama di Turki dan Spanyol. Selain itu, belum ada pernyataan resmi dari Sintayong maupun PSSI terkait masa depan juru taktik 52 tahun ini. Di samping itu, kabar terbaru soal Sintayong juga menarik untuk dinanti. Baik Timnas U20 Indonesia jadikan pesan dari Bima Sakti sebagai bekal ikut Sintayong ke Eropa. Pemain Timnas U20 Indonesia, Kadek Arel Priyatna mengaku siap menjalani pemusatan latihan di Eropa. Seperti yang diketahui, Timnas U20 Indonesia kini memiliki agenda menjalani TC di Eropa. Nantinya ada 2 negara yang bakal menjadi pilihan untuk menggelar TC. 2 negara yang dimaksud adalah Turki dan Spanyol. Program TC sendiri dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan, yakni Oktober hingga Desember 2022. Dalam kesempatan ini, Sintayong memanggil sebanyak 34 pemain, salah satu di antaranya yaitu pemain Bali United, Kadek Arel Priyatna. Pemain berposisi sebagai bek tengah itu pun kemudian mengungkapkan kesiapannya mengikuti TC. Sebelum keberangkatannya, Kadek Arel mengaku mendapat pesan dari Bima Sakti yang merupakan pelatih Timnas U16 Indonesia. Pesan tersebut yakni agar tetap disiplin, rajin beribadah, dan pintar bermain bola. Selain itu, Kadek Arel juga menegaskan kesiapannya untuk melahap menu latihan berat ala Sintayong. Kepercayaan diri Kadek Arel itu didasari karena memang dirinya sudah terbiasa dengan latihan tensi tinggi. Kalau dengan Coach Bima, kami diingatkan untuk disiplin, rajin ibadah, dan juga pintar bermain bola, kata Kadek Arel. Sementara itu, Coach Pasek hampir sama dengan Coach Sintayong. Fisik adalah terutama karena tanpa fisik yang kuat, kami tidak bisa bermain bola dengan baik, tuturnya. Kadek Arel merasa harus berjuang keras dan mengesampingkan rasa puas demi mengamankan tempat di dalam skuad Garuda Muda. Selain itu, ia juga wajib mengumpulkan ilmu berharga dan bersaing secara sehat selama mengikuti program TC yang panjang nanti. Tentu kualitas saya masih harus banyak belajar lagi karena teman-teman lain memiliki kualitas yang lebih baik. Maka dari itu saya perlu lebih bekerja keras lagi, kata Kadek Arel. Lebih lanjut, Kadek Arel mengikuti program pemusatan latihan selama 3 bulan tentu memerlukan persiapan matang. Apalagi, Coach Sintayong memiliki program dan menu latihan ekstra berat. Pemain bernomor 44 dalam skuad Bali United itu mempersiapkan semua aspek untuk menunjang performanya selama TC. Mental dan fisik jadi fokus utama Arel. Update berita Timnas Indonesia U20 dan belak-belakan Sintayong soal target TC di Eropa. Timnas Indonesia U20 di bawah arahan Sintayong akan bersiap untuk menuju Turki dan Spanyol dalam waktu dekat. Semula jadwal TC Timnas Indonesia U20 akan dilangsungkan pada 10 Oktober 2022 lalu. Namun hingga Kamis 13 Oktober 2022, skuad Timnas Indonesia U20 masih berada di tanah air. Hal ini disebabkan lantaran seluruh pemain dan ofisial masih menunggu visa perjalanan ke luar negeri resmi diterbitkan. Di tengah penantian keberangkatan TC ke Eropa, Sintayong tetap memberikan sejumlah agenda program latihan kepada skuad Timnas Indonesia U20.
Hal itu terlihat dalam aktivitas teranyar Garuda Muda di lapangan ABC Senayan, Jakarta, Kamis 13 Oktober 2022. Dalam sesi latihan kali ini, Sin menjelaskan bahwa fisik para pemain tidak begitu baik. Hal itu dikarenakan para pemain timnas U20 Indonesia baru saja merampungkan perjuangan mereka di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada September lalu. Oleh karena itu, Sin pun membagi latihan para pemainnya menjadi 2 waktu, pagi dan sore hari. Di pagi hari, para pemain diberikan menu latihan fisik dasar, sementara di sore hari merupakan jadwal para pemain untuk berada di pusat kebugaran atau gym. Karena habis turnamen kemarin di Surabaya, memang diberikan libur kepada pemain hampir sebulan, ucap Sin sebagaimana dikutip dari YouTube PSSI. Pastinya fisik tidak begitu baik, jadi kita fokus di pagi hari untuk latihan fisik dasar dan sore hari untuk gym, tambahnya. Sin menjelaskan bahwa dirinya sangat puas dengan permainan anak asuhnya di kualifikasi Piala Asia U20 2023 lalu. Akan tetapi, Sin juga tak memungkiri masih banyak aspek yang harus ditingkatkan kembali. Oleh sebab itu, Sin meminta PSSI untuk memfasilitasi timnas U20 Indonesia melakukan TC di Eropa, agar dampak yang diberikan lebih besar daripada hanya sekadar melakukan TC di Indonesia saja. Sebab di Eropa nanti para pemain bisa menemukan lawan yang levelnya jauh berada di atas mereka. Secara keseluruhan saya puas dengan permainan anak-anak kemarin di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Tetapi masih banyak kekurangan, maka dari itu kita akan TC di Eropa, dan dengan adanya TC ini pasti akan berkembang lebih baik, jelas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, Sin juga memberikan target kepada para anak asuhnya di Eropa nanti. Ia ingin anak asuhnya mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi saat berhadapan dengan tim yang kuat nanti.